Pak Taslim dengan tema semua para sahabat Rasulullah, yaitu huruf atau berwar atau berjuang di jalan Allah. Pada beliau bersilakan. Di bawah. Iya. Yang pakai minyak. Ya, minyak pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman ala ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sallallahu Rasul. Alhamdulillah, lagi dan lagi sampai nanti kita tiada lagi, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita taufik sehingga kita mampu melaksanakan perintahnya dengan cara Rasulnya, yakni sholat subuh berjamaah. Sholat subuh ini adalah perintah Allah dan berjamaah adalah cara bagi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, marilah kita juga sampaikan salam dan sholawat kita kepada beliau karena berkat perjuangan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum yang kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'in sehingga agama ini sampai kepada diri kita. Semoga salam dan sholawat kita akan diberi syafaat nanti di hari kiamat nanti. Terima saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua para sahabat radhiyallahu anhum yang jumlahnya 124.000 kurang lebih dalam riwayat itu semuanya lulus fisabilillah, semua keluar di jalan Allah atau semua berdakwah. Jangan sekalian, kalau kita mau melihat benda-benda yang ada di sekitar kita ini dibutuhkan dua sinar. Yang pertama sinar yang ada di dalam diri kita, yang kedua sinar yang ada di luar diri kita. Sinar yang ada di dalam diri kita adalah mata kita yang terbuka, sehat. Yang kedua, sinar yang ada di luar diri kita adalah cahaya matahari di siang hari atau cahaya lampu di malam hari. Kedua-duanya ini harus ada, baru kita bisa melihat. Kalau hanya satu saja, katakanlah mata kita sehat, melihat terbuka, tapi di luar tidak ada cahaya matahari, gelap gulita, kita tidak bisa melihat. Begitu juga sebaliknya, di luar sana ada cahaya matahari, ada lampu, tapi mata kita buta, kita tidak bisa melihat. Jadi dua-duanya ini harus sama. Begitu juga kata para ulama yang pernah saya dengar, untuk bisa memahami agama ini juga dibutuhkan dua sinar. Sinar yang ada dalam diri kita dan sinar yang ada di luar diri kita. Sinar yang ada dalam diri kita adalah mata hati kita yang terbuka. Sedangkan sinar yang ada di luar diri kita adalah Al-Quran dan Hadis. Kedua-duanya ini harus ada. Dengan terbukanya mata hati kita, kemudian kita belajar Quran, kita belajar Hadis, maka kita akan faham akan agama ini, kita akan mudah untuk mengamalkan agama ini. Kalau hanya satu saja, katakan mata hati kita terbuka, tapi kita tidak belajar Quran, kita tidak belajar Hadis, maka kita tidak akan faham akan agama ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita belajar Quran, kita belajar Hadis, tapi mata hati kita tertutup, maka kita juga tidak bisa mengamalkan agama dengan mudah.
kita bisa melihat bahwa banyak orang tahu bahwa sholat itu fardu hukumnya, berdosa kalau kita tinggalkan. Tapi karena mata hatinya tertutup, dia tidak bisa melakukan itu. Banyak kita lihat orang berjudi, minum bir, mabuk. Mereka tahu bahwa itu adalah haram hukumnya, tapi karena mata hatinya tertutup, maka dia juga tidak bisa mengamalkan agama ini dengan mudah, paham akan agama ini. Begitu juga para Islamolog, ya, orang-orang yang belajar tentang Islam, ya, tetapi karena mata hatinya tertutup, maka dia tidak bisa mengamalkan agama ini, walaupun mereka hafal sebagian dari ayat Quran, hafal dari sebagian daripada hadis-hadis Nabi, dia tidak bisa mengamalkan. Apalagi para orientalis, ya. Dan ironisnya para orientalis ini membuat buku, dan buku ini dijadikan pegangan untuk orang-orang Islam yang belajar Islam, jadikan bahan dasar semacam sebagai dasar pegangan, katakan sebagai rujukan, ya. Dan mereka menguji orang-orang yang mengambil disertasi tentang background agama. Jadi jamaah sekalian, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya kita bisa membuka mata hati sehingga kita bisa belajar Quran dan belajar hadis dan mudah mengamalkannya. Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhum dengan turut fisabilillah, dengan keluar di jalan Allah. Dan keluarnya para sahabat ini tidak 1 tahun 2 tahun, tapi seumur hidupnya. Sebagai bukti bahwa para sahabat ini meninggal di tempat mereka berdakwah, itu hanya 10.000 saja yang dimakamkan di Madinah. Selebihnya yang 114.000 itu atau 110.000 dalam riwayat itu, ada yang bilang 114, ada yang bilang 124 sahabat itu meninggalnya di luar Madinah. Ada yang di Siprus, di Yunani, ada di Afrika Utara, ada di Aljazair, Maroko, Tunisia, ada di Mesir, ada di Jazirah Arab, ada di Asia Tengah, di Cina, bahkan ada kuburan tua di Aceh yang kalau dilihat tahunnya itu tahun periodenya Sayyidina Utsman atau Ali, tapi tidak tahu siapa nama sahabat yang dikuburkan di sana. Di Pakistan, di India. Saya pernah umrah 2 kali dan saya pernah melihat di Baki itu, di samping Masjid Madinah, ada papan pengumuman di situ besar, warnanya biru, tulisannya putih, dalam 4 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Turki, dan bahasa Indonesia. Di situ tertulis, di sini dimakamkan jenazah 10.000 sahabat Rasulullah. Dan selebihnya itu tersebar. Artinya mereka berdakwah sampai mati. Dan inilah yang diamalkan oleh jamaah tabligh, tapi tidak sampai mati, tapi cukup 10% saja. Jadi jamaah sekalian, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa dakwah ini adalah hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi semua orang berdakwah, semua orang boleh mengingatkan, paling tidak kepada anak, istrinya, keluarganya, wa'afiskum ahlikum nar. Kita ingatkan mereka, tetangga kita, saudara kita, semuanya. Jadi semua kita punya hak untuk berdakwah. Tidak, bukan urusannya ulama, bukan urusannya orang-orang kita, sarjana agama atau ustaz-ustaz. Jadi kita semua. Untuk itu, orang yang berdakwah itu sudah pasti beribadah. Tetapi orang yang beribadah belum tentu dia berdakwah. Jadi ibadah itu masih untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita. Kalau kita sudah berdakwah, kita untuk orang lain, yang otomatis untuk agama kita. Para ulama mentamsilkan orang yang berdakwah dan orang yang tidak berdakwah itu sama dengan pemain dan penonton. Penonton tidak akan pernah mendapatkan piala, tidak pernah mendapatkan hadiah, penghargaan, medali, tidak pernah. Tapi kalau pemain dapat. Jadi kita pilihannya mau jadi pemain atau mau jadi penonton.
dan kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi sebagai orang yang menang. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah dengan amwalnya, dengan diri dan hartanya. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa a'dhamu darajatan 'inda Allah. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sekarang pilihannya kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Dan alhamdulillah saya setelah ketemu jamaah tabligh ini, saya memilih untuk menjadi pemain. Saya tidak mau jadi penonton. Kalau saya ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ikut berdakwah. Dakwah sederhana artinya cuma mengajak saja. Mari mengajak kepada kebenaran Allah, mengajak kepada kata-kata yang baik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a. Tidak ada perkataan yang lebih baik. Waman ahsanu qawlan saya belum tidur, saya baru sampai ke Cianjur habis kantor. Terpalnya Pak. Ini kemana? Ke poskonya Masjid Darul Mutakin sama Masjid Ar-Rahmat Tarung, ada posko di sana. Masih kurang 20. Ya, masih kurang 20. Jadi itu, kita mau jadi penonton, mau jadi pemain. Jadi kita bisa jadi pemain semuanya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya. Kalau saya salah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan Bapak Hakim dengan baik, bahwa kita adalah harus berjuang, yaitu yang boleh semua itu. Oleh karena itu forum Bali ini ada, karena itu Pak Asri untuk berdakwah. Oleh karena itu kita apresiasi apa itu yang baik, yang kita koreksi itu apa yang salah. Untuk itu saya mulai dari Ustaz Selamat yang selalu motor. Oh ya, di sini kan Ustaz Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini ada dua sajian yang cukup menarik. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Ini, bahwa manusia dia akan dimatikan dalam kebiasaannya. Cuma saya tunggu-tunggu ayatnya nggak nongol gitu. Tapi udah dibaca. Kalau nggak salah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud ayat yang mulia ini bahwa manusia itu akan dimatikan dalam kondisi kebiasaan dia sehari-harinya. Kalau sehari-harinya dia beribadah bertakwa kepada Allah, dimanapun dia berada, dia akan mati dalam keadaan kebiasaan dia. Jadi kalau dia matinya di Spanyol, mungkin di Spanyol ketika dia sedang beribadah kepada Allah, walaupun negara kafir, tapi kebiasaan dia baik. Walaupun dia ada di Mekah, tapi ketika dia dalam keadaan orang-orang baik, ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang cerita bahwa dia dalam Mekah lalu dia kerja ketika di Jeddah dia melakukan perbuatan maksiat. Allah peringatkan dia karena sehari-harinya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nggak tahu di akhir hidup kita ini. Bisa aja kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa juga tidak. Tapi yang paling utama adalah kita
minta berdoa kepada Allah sambil istiqomah. Karena dengan pertolongan Allah kita bisa husnul khotimah. Kalau dengan pertolongan akal kita nggak bisa kita pakai akal beribadah. Minta pertolongan Allah. Jadi terima kasih Pak Id sudah dinasihatkan bahwa kita harus terus menerus istiqomah dalam beribadah karena kita akan mati dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Taslim, mungkin menurut Pak Taslim benar, tapi ada sebagian juga mungkin nggak benar karena pendapat itu boleh. Karena para sahabat jumlahnya banyak. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi macam-macam lah. Dan mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ada yang beribadah dengan cara dia jadi petani, jadi pedagang, jadi pejabat, nggak harus semua keluar. Karena apa? Karena masing-masing orang punya kesibukan. Jangan sampai di luar terang benderang, tapi di dalamnya nggak pernah tuh anak dinasihatin untuk sholat, nggak pernah tuh istri dinasihatin untuk sholat. Akibatnya apa? Nanti anak dan istri menuntut sama Allah. Ya Rob, dia terkenal di seluruh BSI, tapi dia nggak pernah nyuruh saya pakai jilbab, tapi dia nggak pernah nyuruh saya sholat. Ini kan akan ditanya oleh Allah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Taslim tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Ini membuat kita deg-degan sebagai kepala rumah tangga. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih banyak Pak Id dan Pak Taslim mengingatkan kita semua yang ada di sini bahwa kematian kita tuh sudah dekat. Ada yang kemarin jalan usianya 58 tahun meninggal. Dan kita udah lama di zaman. Saya udah 54 jalan menuju Allah. Mungkin bisa 2-3 hari lagi saya sampai kepada Allah. Mungkin yang udah 65 mungkin tinggal 2-3 detik lagi. Kita nggak tahu. Atau kita nggak ada yang tahu kata Pak Id tadi. Itu saja, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Haji Nara. Pak Fir, silakan Pak Fir. Pak Firman. Pak Farman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita, dua saudara kita sudah masukannya sangat positif. Jadi kita selalu diingatkan dan diingatkan tentang kematian. Tadi Pak Id bilang orang meninggal sesuai dengan kebiasaan. Nah ini adalah mengingatkan kita semua supaya sebelum kita meninggal berbuatlah kita yang baik-baik bahasanya. Tadi ada kata gape. Ya. Ini adalah mengingatkan kita jangan sampai kita tiap hari main gape pas suatu saat dipanggil sama Allah lagi main gape kan masya Allah. Itu naudzubillah. Kalau bisa kita hindarkan itu kan. Ini adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Iya kan. Kalau sudah meninggal mah nggak bakal aktif nih. Yang masih hidup ini untuk mempersiapkan diri bahasanya kan. Ini adalah mengingatkan kita yang positif. Alhamdulillah ya. Itu garis besarnya sih itu. Kalau untuk Pak Taslim saya sangat setuju. Bahkan dari saudara-saudara kita yang dari Bangladesh datang ke sini kan. Untuk syiar Islam, ya kan. Bukan hanya dari luar negeri ya, biaya sendiri itu luar biasa gitu kan. Begitu juga saudara-saudara kita yang dari dalam negeri sendiri kan banyak yang keluar ya kan. Tapi maksud saya adalah kita hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai kita dakwah di luar mulu-mulu, tapi anak istrinya terlantar. Nah ini yang harus jadi peringatan kita semua. Jangan sampai kita dakwah terus-menerus, tapi anak istri terlantar di rumah nggak ada bekal apa-apa. Nah ini yang artinya harus kita pikirkan juga, gitu. Jangan kita egois, pengen mengejar akhirat ya kan, tapi anak istri kita terlantar di rumah. Tapi saya yakin itu semua pasti udah dihitungkan matang-matang. Ini hanya sekedar masukan saja. Insya Allah itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kandar, silakan. Pak Heru. Pak Ketua ada Pak Ketua? Baru datang ke Pak. Silakan Pak. Pak. Ada Pak? Pak Pusat, saya boleh Pusat silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita disuguhkan pemain saya terekam aja materi yang begitu indah yang nanti saya terus saja dan saya boleh ini aja terus sih motivasi dan dorongan supaya kita mungkin tujuannya meningkatkan diri kita pada Allah. Yang pertama dengan Pak Ayudin tadi bahwa kita meninggal dengan kebiasaan kita sendiri. Artinya apa yang kita sering kita lakukan, apa yang sering kita perbuat, tentu itu akan terjadi pada diri kita. Jadi ketika kayak motor mungkin bisa terjadi, ketika lagi kita dakwah bisa terjadi, ketika kita juga mungkin maaf, tentu yang dilarang agama itu bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan itu semua warning bagi kita bahwa kita selalu berbuat baik dan berbuat baik, supaya ketika meninggalnya tentu yang diharapkan oleh kita semua adalah husnul khatimah, baik di kemudian hari. Kemudian yang kedua untuk Bapak Nasim, kita tentunya tadi intinya memelihara diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Mungkin masuk ke neraka bisa aja ketika orang tuanya misalnya dia ahli ibadah, ahli dakwah dan seterusnya, tapi keluarganya tidak diperhatikan. Itu penting. Yang pertama adalah keluarga dulu, keluarga kita dulu, keluarga kita baru kita memulai saya. Karena aku sapu ahli itu ya Tuhan yang semua berjalan. Intinya warning bagi kita sebagai kepala keluarga, tentunya harus mendidik keluarga kita dulu supaya kita semua keluarga itu mencapai ridhonya Allah dan masukkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin demikian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu menjaga keluarga kita, selalu berbuat baik sesuai nanti ketika kita meninggal akan sesuai dengan pekerjaan kita atau kelakuan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arikan. Pak Arikan. Untuk memaraskan suasana, saya beri waktu Bapak Prof dan Niko supaya hangat gitu. Enggak ini. Izinkan untuk menanggapi Pak Ustaz Taslim sedikit ada waktu. Ada untuk Pak 99% udah oke. Cuma 1% itu kesel saya. Kalau saya Muhammad saja nggak lancar. Yang lain lancar. Itu yang pertama, mudah-mudahan yang terakhir nih. Yang kedua, Pak I, konteks judulnya dengan isinya itu kurang nyambung, bukan yang kurang nyambung. Data statistik 90% lebih orang jahat, orang baik matinya di atas tempat tidur. Statistik ya. Berarti mati sesuai kebiasaannya itu kurang tepat. Bagaimana seorang kiai besar meninggal dengan anaknya lagi supir mobil, misalnya gitu. Dan lain sebagainya, apalah contohkan gitu. Yang kedua, baik tadi melunasi dari termohon, terus ada terusannya, kok nggak diterjemahkan gitu? Nggak diterjemahkan. Hakikatnya ayat ini nggak diterjemahkan. Nah, itu yang ini. Yang apa? Yang kurang pas ya. Jadi antara jujur sesuai dengan biasanya itu kurang pas. Yang bisa seseorang itu syukur atau husnul khotimah itu hanya orang tertentu. Kalau kita nggak bisa. Nggak bisa, oh ini syukur khotimah ini nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang jawabannya itu ada di Pak Taslim. Jadi Pak Taslim, saya senang sekali Pak Taslim ya, ada dialog gitu ya. Terus terang aja di dalam
nasional, internasional, ada seminar, ada simposium, yang hadir itu ya NU, Muhammadiyah, Al-Ikhlas gitu. Tapi yang mewakili Jamaah Tabligh itu hampir nggak ada di dalam satu dialog yang semakin nasional atau internasional. Nah, ini fakta kan gitu ya. Yang kedua, tolong Pak Ali bacain balik. Surat Al-Baqarah ayat 257. Iya. Saya bacakan jemaah. Iya terjemahan. Ayat 257, Allah pelindung yang beriman, orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang yang kafir, orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu yang Kartini menemukan ayat itu dari gurunya Syekh Darat, Syekh Soleh Darat, sehingga terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Syekh Darat itu gurunya Al-Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Itu waktu Kongres Muhammadiyah kemarin itu pertama ya disebutkan. Itu Syekh Darat dan ada yang Minangkabau, saya kurang tahu nama lengkapnya. Ahmad Al-Minangkabau itu guru Al-Asy'ari dan itu. Maksud saya, cahaya itu yang secara mata, yang secara lahiriah itu harus semua orang punya. Cahaya yang kedua adalah ilmu, terang, ilmu gitu. Betul, Pak Tafsir yang pertama, yang kedua batin. Tapi ada yang ketiga menurut Al-Ghazali, gitu ya, ma'rifat, cahaya di atas cahaya. Nah, ma'rifat ini yang bisa melihat orang yang dikasih apa ya, karomah lah, gitu. Seseorang itu baik dan meninggalnya. Jadi kurang satu Pak, karomah. Nah, ilmu ini objektif sifatnya, ya kan? Kalau Pak Taslim bilang sekuler sebagai pegangan, tidak semua sekuler itu juga ini. Ada sekuler yang menyesatkan. Misalnya Stephen Hawking, bukunya itu Grand Design, ya kan? 2010. Dia bilang alam semesta ini itu ada karena fluktuatif kuantum. Tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, itu kan menyesatkan. Tapi ada juga sekuler yang memberikan inspirasi. Karen Armstrong misalnya, sejarah Tuhan, sejarah kenabian, gitu. Dia itu bahkan nggak punya agama, gitu. Tapi risetnya itu objektif. Kan? Jadi tidak semua itu begitu. Tapi yang jelas, Nabi banyak keluar, yang saya tanyakan ini kepada Pak Taslim, dalam konteks sekarang, teknologi sudah maju, ya kan, segala sesuatunya sudah serba mudah, kan gitu ya. Beda dengan zaman era Nabi, kan gitu. Ada juga era Nabi sampai sekarang dipakai. Yang mau Muhammadiyah nggak pakai, datang awal Ramadan, Muhammadiyah nggak pakai, karena pakainya itu ilmu pengetahuan, istilah. Tapi kalau itu masih ngintip. Masih pakai hadis Nabi melihat hilal. Sekarang dipakai gitu. Ya kira-kira gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sengaja pada saya kasih waktu banyak dan hangat dulu. Untuk selanjutnya Buya, tolong Buya. Ya, untuk kita semua ini kita sudah masuk namanya dalam kehidupan. Sebenarnya dalam kehidupan ini kita harus sampai kepada pemberi hidup. Apa maksud dihidupkan? Jadi masing-masing ini berperan. Perannya banyak sekali, waktu anak-anak, waktu remaja, waktu peran suami, peran pemimpin, peran pedagang, banyak peran. Peran di atas mimbar, peran jadi ini, peran.
Jadi peran-peran itulah yang dinilai. Itulah Islam. Kalau dia tidak Islam, dia dapat duniawiyah. Akhirat nggak dapat ya. Nah ini perannya apa-apa, ini dia udah jadi jamaah tabligh. Dan jamaah tabligh banyak lagi nanti organisasi. Bisa nggak kita? Di mana saja kita berada, kita memang merasa aku hamba Allah. Peran aku di kala itu begini. Peran jadi ini, peran jadi suami, peran jadi pemimpin, peran jadi panglima, peran. Itu hidup. Nah di dalam peran ini nanti di tengah-tengah kita ada beda pendapat, ada macam-macam. Ini terjadi juga interaksinya. Nah ini saya gembira sekali nih, ungkapan-ungkapan kita. Tapi nyatakan kepada diri masing-masing. Nyatakan kepada diri masing-masing berhadapan dengan pemiliknya Allah. Di mana saja kita berada, carilah ridha Allah. Jadi apa kita? Saya sekarang jadi pembicara, diminta bicara, saya bicara ini. Nanti saya keluar, saya ada main-main di sana di tengah dengan teman-teman, makan-makan, berperan juga. Paham ya? Paham ya? Paham. Masing-masing? Paham. Kapan saja berada di hadapan pemiliknya. Pemiliknya sudah membuat aturan. Jadi kapan kita akan berada? Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kita berada, di situ ada wajah Allah, ada ajaran Allah, ada pengawasan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu Pak Taslim. Pak Taslim dia di jamaah tabligh, ini di mana, itu semua. Padahal setiap detik-detik ini kita berada dengan Allah. Dan setiap hari peran kita banyak. Kan begitu Pak Azhar. Banyak peran kita. Jikalau berperan itu kita nyambung kepada Allah. Dan apa yang harus kita katakan? Jadi macam ini kan saya metodologi bagaimana cara pidato, bagaimana itu suatu, bagaimana materi kan gitu nanti kan segala macam. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat ditangkap. Amin. Kalau tidak ada ruang diskusi bebas ya wajar ya. Terima kasih. Semuanya ala kulli hal bagus. Yang penting berproses dan proses tidak mungkin bagus, makin lillahi ta'ala. Dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari tahu itu silakan. Khususnya kepada Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memberikan tanggapan mungkin ke Bapak nih. Kan Bapak kan. Pasti bagus. Kalau tentang Hati-hati yang keras. kalau penampilan apa sih itu setuju dengan Pajat yang disampaikan Pajat untuk materi itu bagus ya 99% kata Pajat kan bagus. Cuman untuk penyampaian menurut Ridho sih agak terlalu terfokus sama teks yang kita tulis gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat yang blank tiba-tiba kita harus menyesuaikan dengan tulisannya gitu. Mungkin kalau bisa ini aja sih sering-sering improvisasi aja, jadi nggak harus terlalu terpaku sama tulisan. Maaf. Gitu doang. Saya Bapaknya nggak tahu prosesnya itu apa. Jadi sering mengalir aja gitu, nggak harus selera. Nah kalau untuk Pak Taslim mungkin Ridho ingin ini ya, kolaborasi nih, saran dari Buya juga supaya mungkin perspektif kita lebih luas tentang dakwah gitu. Jadi Rasulullah itu dakwahnya dengan
kalau secara umum gitu ya, jadi dua, dakwah bil hal sama dakwah bil lisan gitu kan. Rasulullah ya mendakwahkan apa itu Islam, bagaimana syarat menjadi Islam, tata cara Islam. Tapi Rasulullah juga berdakwah dengan perbuatan. Dan banyak orang-orang non-muslim di luar sana yang tertarik dengan Islam itu bil hal, dengan tindakan kita. Dan yang disampaikan sama Buya tadi, setiap orang punya perannya gitu. Jangan sampai kalimat dakwah ini kita kerdilkan dengan konteks ibadah saja gitu. Hanya menyampaikan ayo kita sholat, ayo kita zakat, tapi kita melupakan sisi-sisi Islam yang lainnya. Padahal Islam itu kan sempurna dan menyempurnakan. Kita nggak boleh lupa konteks-konteks misalnya di ekonomi, di politik, itu juga kita harus dakwahkan gitu. Jadi ayo kita perluas lagi konteks dakwah kita. Jangan sampai kita cuma terkerucutkan sama ibadah. Karena kan kalau kata UAS, kalau Islam ibadah dibiari, Islam berekonomi diawasi, Islam politik dihabisi kan? Jadi jangan lupa kita melupakan sisi-sisi Islam yang lainnya gitu. Mungkin itu ya tambahan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya nilai itu komentar yang terbaik selama ini. Mantap. Untuk selanjutnya Ustaz Hadir, monggo silakan. Ya, mana ya? Ya, saya dalam hal untuk selalu memberikan komentar ini, diawali saya itu dengan kebingungan. Kenapa? Ya saya mau ngasih yang pas gimana gitu. Jadi begitu. Saya untuk siapa? Untuk Pahit ya. Materi harus sepertinya materi kematian ini ya katakanlah ini luar biasa Pahit. Berapa kali materi kematian ini selalu dimunculkan, apalagi hal yang terkait dengan tema, ya, tema dan yang terkait dengan khutbah. Khusus khutbah ini, ya, khutbah ini memang punya kriteria. Ya. Kriteria yang paling dominan itu adalah kalau kita bahasa rukun ya rukun. Jadi rukunnya ini harus betul-betul kita jaga gitu. Jangan sampai kita kayak kebingungan begitu. Makanya inti daripada rukun daripada khutbah itu hanya ya kita kalau salam pun sebenarnya bukan rukun. Ya kita bacaan hamdalah, kemudian pesan-pesan takwa dan doa. Kalau saya lihat tadi memang lagi-lagi belum lepas. Dan tolong kalau hal yang terkait dengan baca ayat maupun hadis itu harus paling nggak dilihat. Tadi saya lihat kayaknya seperti tadi makanya yang terkait dengan rukun ketika kita istilahnya terhenti itu agak sedikit jamaah itu agak kaget juga. Lihat kita harus perhatikan betul khutbah ini adalah rukun sebenarnya. Jadi betul-betul harus dijaga betul-betul marwahnya khutbah ini. Kalau hanya bacaan kayak seperti bahasa Indonesia kita mengimprovisasi itu biasa saja. Walaupun hanya beberapa dua kalimat kita udah langsung doa ya. Yang penting pesannya itu tersampaikan dia. Jadi sekali lagi inilah yang disebut rukun. Kalau kemarin kita debat dalam hal seperti halnya sholat tasbih itu sebenarnya bukan rukun karena di luar tasbih itu banyak di luar gerhana itu nggak pun sholat gerhana itu nggak apa-apa, ada opsi yang lain gitu. Tapi kalau udah menyangkut rukun itu nggak boleh, seperti rukun Islam kan gitu kan. Rukun khutbah itu ya paling tidak itu tadi itu bacaan hamdalah, pesan takut dan doa kan gitu. Tadi juga saya seperti ungkapan Fajar antara judul dengan kebiasaan itu yang harus karena ini khutbah lagi khutbah ada endingnya. Apalagi hal yang menyangkut dengan kematian. Jadi antara judul tadi kebiasaan itu agak sedikit kurang ya.
Jadi kematian dalam perspektif ini artinya kematian ditinjau dari ini kan. Kemudian hal yang terkait dengan sul dan husnu. Kita harus kita tahu betul tentang husnu dengan su ini. Itu kata husnu dan su ini nggak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Husnul khatimah dan sul khatimah itu tidak ada dalam Al-Quran. Coba. Ungkapan-ungkapan ini, tapi dalam Al-Quran itu ada banyak ayat, 154 ayat itu menyangkut dengan kematian. Yang ada di dalam Al-Quran itu yang sangat jelas itu adalah An-Nazi'ah wa nazi'ati ghaqa wa nasyi'ati nashta. Kalau toh husnul khatimah dan sul khatimah itu banyak ungkapan-ungkapan tentang Imam Al-Ghazali tentang mati yang baik seperti apa, itu hanya tanda-tanda. Tapi kemampuan kita untuk mendeteksi orang mati dalam keadaan baik dan tidak, itu kita tidak tahu. Makanya Quran itu tidak di sul khatimah dan husnul dan husnul itu, sul itu tidak dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Memang perlu banyak ini kan. Dan kematian sebenarnya kalau kita ingin membuka wawasan tentang makna kematian ini, kalau kematian dalam bentuk fisik itu mungkin sering ya. Tapi bagaimana kematian kita seperti yang disampaikan kemarin, kematian kita itu ketika kita masih hidup, kita berjalan, tapi itu sudah mati. Mati penglihatan kita, mati penciuman kita, mati hati kita, mati segalanya. Tapi kita masih hidup. Ini yang banyak menjangkit kita sesungguhnya. Ini yang banyak menjangkit. Kalau mati, itu memang itu udah final. Pintu yang terbaik untuk mendapatkan kenikmatan Allah itu adalah kematian. Tapi hari ini kita masih berjalan, tapi diri kita udah mati. Nah, gitu. Itu yang harus betul-betul kita kembangkan sehingga betul-betul kita ini mencapai kematian yang husnul tadi. Jangan sampai sul khatimah kan gitu. Sebenarnya ya. Jadi kembangkan mati, tapi mati belum sesungguhnya. Ya seperti yang tadi itu, penglihatan, pendengaran, hati, pergerakan, banyak orang yang mati hari ini. Kemudian hal yang terkait dengan Pak Taslim. Nah ini Pak Taslim kan kajian. Nah ini sebenarnya kalau kita kaji, kita ini sabil semua. Di dalam Al-Quran ada kata sabil, dan ini sabil semua. Ya berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa, berjihad dengan ilmu. Ini sabil-sabil semua. Ya Pak Taslim ya. Kita ini sabil-sabil semua. Makanya, tapi sabil ini ujungnya adalah kedamaian, bukan permusuhan, bukan malapetaka. Gitu kan. Nah, kita di dalam surah Al-Fatihah itu ada terungkap ihdinas sirat. Kata sabil dan sirat. Ini memang kajian. Kalau kita semuanya sabil semua, tapi sirat itu adalah, kalau sirat itu sebenarnya menelan. Ada, jadi bisa 3 kata sirat apa ya? Kenapa kita di dalam Al-Quran ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim? Ada sad, ada sin dan ada zain. Semuanya benar bacaan. Kalau dalam ilmu qiraah gitu kan, semuanya benar. Karena sirat itu artinya menelan. Biasanya kalau ditelan itu lebih kecil dari dari kerongkongan. Nah gitu. Sirat ini sebenarnya inilah jalan tol. Nah ini kita sabil-sabil semua menuju kepada kedamaian, tapi sirat-sirat ini harus melalui jalan tol. Karena kita ini pasti akan semuanya sama halnya seperti kita berjalan di gang-gang, berjalan di mana aja. Kita biasa ketemunya di mana? Di jalan. Kita ketemunya di jalan mana? Pada substansinya. Di mana kita ketemunya? Ihdinas siratal mustaqim. Karena sirat itu jalan tol. Nah, ini kajian. Jadi kita ini sabil-sabil semua. Ya tadi itu sabil dalam ilmu, sabil dalam harta, sabil dalam ilmu, sabil semuanya. Nah, tapi inti daripada sabil itu adalah kedamaian. Makanya dikatakan di Al-Hikmah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi terindah semuanya dalam hal kita untuk berjihad ini kan. Makanya tadi
jihad tadi itu ya, jihad dalam hal harta, jihad dalam hal jihad dalam apa tadi si ridho ya. Tadi Rasulullah itu. Jadi ingin kita sampaikan tentang masalah yang terkait dengan jihad ini. Jadi jihad ini semua kita ini hari ini berjihad. Ketika Allah sudah mengumandangkan tentang khalifah, semua kita berjihad. Tetapi kita nanti akan ketemu di jalan tol semuanya. Kita bisa jalan di gang, jalan di mana, tapi kita akan ketemu di pintu gerbang BSI. Seperti itu. Nah, itu makna ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebenarnya ini kajian, lagi-lagi kajian, karena kita ini semuanya sabil-sabil semua, tapi kita akan bertemu nanti di sirat. Nah, kita akan ketemu nanti di sirat. Sirat ini bukan apa jalan ke neraka itu 7 helai rambut apa? 1 rambut di 7 di belah 7. Itu hadisnya kurang ini itu kan gitu kan. Tapi ya inilah sebenarnya saya bilang ya kajian-kajian di dalam Balighu ini kita harus betul-betul fokus, terutama buat bait ya. Lagi-lagi rukun khutbah itu harus betul-betul dijaga. Kalau bisa bacaan rukun itu tadi itu kan Allahumma sholli ala itu doa itu tersendat. Itu kalau bisa jaga kan itu rukun itu. Nah, kalau ya seperti tadi ya bacaan apa namanya improvisasi nggak apa-apa, jangan dengan khutbah. Terus ya lagi saya katakan yang kedua kalinya untuk Pak Taslim ya semuanya kita berjuang, kita ini semuanya sabil-sabil semua. Nanti kita ketemu di jalan tol semuanya, karena itu Al-Quran. Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta tunjukin ya Allah kami kepada jalan yang betul-betul tol gitu. Al-Mustaqim. Nah, ini perlu kajian betul sehingga kita betul-betul dakwah ini betul sejuk. Karena substansi dari dakwah ini adalah kedamaian. Bukan kita menginikan tentang versi-versi firqah-firqah yang tidak menghujung kepada kemaslahatan. Ya, masih banyak sebenarnya apa namanya kita diskusikan sehingga betul-betul nanti kita ini bisa menemukan ya formulasi yang terbaik, dan itu adalah kita mencari suasana yang betul-betul ya kalau dikatakan itu berdakwah yang betul-betul mau'izah. Semoga di forum Balighu ini akan ditampilkan dakwah-dakwah yang mau'izah yang betul-betul sejuk kan begitu kan, yang betul-betul sejuk, nah, tidak dalam hal-hal yang sifatnya agitasi kan gitu ya, hal-hal yang betul-betul sejuk, karena inti daripada dakwah itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada sesama. Ya mungkin nanti dikembangkan lagi nanti di mana di luar itu yang lebih spesifik lagi tentang 2 topik tadi ini. Yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Amin. Demikian. Yang terakhir silakan Ustaz Khatib Muharris Khatib. Sudah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 versi yang sangat berbeda. Yang pertama, apa yang dikatakan Pak Haji tadi, yang punya aturan. Yang kedua, lepas, yaitu bentuk kajian. Yang pertama untuk Pak Haji, di bawah seorang khatib itu adalah kemampuan membawa rukun. Menyempurnakan rukun itu begitu dia membaca hamdalah, jemaah udah tahu dia bakal hebat. Tapi ketika kita membaca rukun itu yang kurang pas, nah itu kesininya anggapan jemaah dulu itu udah ini. Oleh karena itu pertama sekali di rukun itu pastikan tidak terlupakan. Kemudian yang kedua, rukun itu tidak ada yang berbahasa Indonesia.
dan terambil daripada kata-kata Al-Quran semuanya. Oleh karena itu, wibawa rukun itu seiring dengan makhraj membaca Al-Quran. Itu yang sangat penting. Maaf saya minta maaf, kadang-kadang kita membaca Rasulillah dengan Rasulullah itu hampir sama. Rasulullah itu lidahnya tertekan di langit-langit yang di tengah, sedangkan Rasulillah itu di dekat ujung gigi atas lidahnya. Nah, dalam bahasa yang seperti itu, suara yang seperti itu, disitulah jemaah terkagum-kagum dan dia akan terpana mendengarkan isi daripada khutbah kita. Salah satu contoh tadi saya dengar dalam membacakan materi khutbah itu, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Sebenarnya kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, dari nada kita yang keluar dengan makhraj yang cukup bagus itu, maka di situ dirasakan oleh jemaah. Jadi khutbah itu yang menarik adalah bacaan, yang menarik adalah intonasi, yang menarik adalah pelaksanaan penataan rukun. Khutbah bukan menarik karena sugestinya, khutbah bukan menarik karena isinya, khutbah bukan menarik karena gayanya, enggak. Dan ini harus dijaga karena khutbah itu adalah sholat. Ini barangkali untuk teman-teman ke depan, di dalam berkhutbah itu sering-sering merujuk kepada lafaz-lafaz yang kita baca. Mungkin barangkali karena Faid yang hari ini, ke depan mungkin banyak kawan-kawan yang lain sering-sering merujuk kepada rukun yang kita baca ini, agar karena menjaga dan memelihara rukun, disitulah terciptanya khutbah yang sah. Kalau tidak sah, efek sampingnya ya Jumat tidak sah. Itu yang perlu kita pelihara dan kita jaga. Kemudian saya tidak banyak membahas karena isinya, tadi Pak Hadri sudah banyak membahas tentang isi. Kemudian yang kedua tentang Pak Taslim, ini kembali lagi kepada penafsiran. Penafsiran itu ada penafsiran yang real dan ada yang tematik. Kalau Pak Taslim tadi menafsirkan secara tematik, sehingga kemana penafsiran ayat-ayat itu? Kepada dakwah bil lisan barangkali, atau kepada penafsiran dakwah bil hal barangkali. Itu tematik. Nah, tematik ini sebenarnya sangat sulit daripada penafsiran yang real. Kalau yang real ya tafsir-tafsir yang sudah ada kita baca, kita baca. Tapi penafsiran tematik itu ini rasio kita, pemikiran kita, nalar kita, sehingga ayat-ayat itu selalu berposisi dengan kondisi yang kita hadapi, yang kita jelaskan. Ini seperti apa yang disampaikan tadi, sekian puluh ribu sahabat huruf, iya benar. Arti huruf itu apa? Keluar mereka, berdakwah mereka. Akan tetapi dakwah mereka itu juga mencari kehidupan. Apakah mereka sampai ke Tiongkok, apakah mereka sampai ke Aceh, bahkan sampai ke tanah Papua umpamanya sahabat itu. Tapi di sana mereka berdakwah dalam rangka juga mencari kehidupan, termasuk dakwah mereka bagaimana mencari kehidupan itu menurut Islam. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, berdakwah itu tidak harus dengan bahasa turut saja, akan tetapi berdakwahlah dalam rangka mencari kehidupan dan mengembangkan zaman ini. Itu barangkali. Terima kasih. Mudah-mudahan saya salah sehingga bisa kita perbaiki ke depan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan benar, bukan biasa. Tadi kan terakhir, sekarang yang pemungkas yang akan disampaikan oleh Bapak Koordinator, kepada beliau dipersilakan walaupun datangnya terlambat. Dan dia datang terlambat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga bingung mau ngomong apa karena semuanya udah menyampaikan ya apa yang mau saya sampaikan, jadi saya bingung. Mungkin ya pesannya untuk Pak Id lebih banyak berlatih lagi di rumah, terutama untuk bacaan-bacaan itunya apa namanya muqaddimah dan di akhir setelah doa. Mungkin itu bagaimana rukun ya nggak ada baca bagaimana itu rukun. Mungkin perlu banyak berlatih lagi itu. Namun penampilan saat ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ada peningkatan lebih lancar. Untuk Pak Taslim, ya ini sih hanya sekedar ini aja apa namanya ya pengetahuan sedikit lah. Mungkin kalau kita menyebut satu sahabat, ya kita menggunakan radhiyallahu anhu. Untuk dua sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, untuk para sahabat ya ini sih sekedar informasi aja radhiyallahu anhum. Karena dalam bahasa Arab kalau para sahabat ini kalau para sahabat kayaknya menurut bahasa Indonesia kayaknya jamak yang banyak gitu. Mungkin lebih ini radhiyallahu anhum gitu. Ini tuh informasinya aja. Namun untuk apa namanya berdakwah itu sebenarnya kita semua ini ya pemain. Kalau secara ini semua kita pemain karena pasti dipertanggungjawabkan gitu. Secara ini nggak ada yang jadi penonton, namun masing-masing bisa ambil bagian bermainnya di mana dan dengan cara yang ma'ruf atau dengan sesuai aturan. Jadi masing-masing kita ini namanya berdakwah itu pasti untuk menyampaikan yang baik. Jadi di posisi manapun kita duduk di sini pun juga bisa dibilang berdakwah. Kita berbicara baik bisa dibilang berdakwah. Apapun yang kita lakukan selama sesuai aturan dan kebaikan pasti bernilai dakwah. Yang mungkin Pak Taslim lagi-lagi tetap berpedoman pada kata khuruj. Khuruj itu memang kalau secara bahasa ya artinya keluar. Ya mungkin keluar itu kan tidak keluar dari rumah atau keluar itu banyak keluar, masih ini apa namanya bahasanya masih universal, masih banyak penafsiran keluarnya kemana. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk peserta yang selanjutnya mohon juga diperdalam apa namanya materinya dan di apa namanya penampilannya di apa ya lebih di inilah lebih ditingkatkan. Saya berharap juga Pak Parman juga sudah mulai bisa tampil di atas mimbar. Walaupun jangan dengar kata orang juga, saya belum apa-apa. Kadang-kadang faktor orang bilang, Pak saya belum bisa berubah, saya aja masih begini. Namun ada faktor satu, dengan kita berbicara itu bisa menjadi faktor perubahan kita gitu. Kita berbicara baik, itu bisa menjadi faktor untuk kita berbuat baik. Kalau kita nunggu berbuat baik, tidak menyampaikan apa gitu. Makanya ya mudah-mudahan ini menjadi faktor untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, bentar. Tadi kait dengan tadi sampaikan dari Fauzi. Balihu ini untuk kedepannya lebih kita fokus tentang apa yang menjadi satu katakanlah isu. Kayak seperti identitas radikal. Ini yang harus betul. Kita harus radikal. Kita harus betul punya identitas. Jadi jangan identitasnya dibelokkan kemana gitu.
Nah, ini Baligo menjawab tantangan-tantangan ini sebenarnya. Besok tema itu harus dibawa. Jadi Islam yang radikal, betul, radikal itu bagus. Cuma dikonotasikan kemana-mana gitu. Nah, Baligo forumnya kita gali. Kemudian identitas itu kayak apa? Kita gali supaya betul-betul cair gitu kan. Tidak lagi karena ya itu tadi. Jadi mudah-mudahan forum Baligo ini ya kita apa yang jadi isu sentral yang terkadang konotasinya digiring, itu kita cairkan di sini. Karena tidak ada permasalahan itu yang tidak bisa dicairkan. Cuman kepentingan lagi-lagi, unsur kepentingan yang lebih dominan sehingga itu dibelokkan sedikit, digeser sedikit. Nah, Baligo akan menjawab tantangan-tantangan itu. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menanggapi secara umum saja. Saya beri masing-masing waktu 3 menit kepada Pak Asri, silakan. Ya. Terima kasih. Ini masalah sikap. Ibaratnya saya itu penjual mangga, saya akan menguasai mangga. Saya akan berusaha untuk menjual belimbing, durian, dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti buah-buah itu tidak bagus. Ini masalah sikap saya. Karena tema saya yang dulu itu agama ini untuk diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Ikuti Rasulullah. Dan yang sudah sukses adalah sahabat. Jadi tablik ini zaman tadi mengikuti amalannya sahabat. Ada 6 sifat amalannya sahabat. Yang ini ditafsirkan seolah-olah ini doktrin, padahal bukan doktrin, tapi ini amalan. Jadi gitu, saya tidak akan menjual buah-buah yang lain, dan saya juga menghindari diskusi, saya menghindari kajian, karena saya khawatir nanti kajian kita meluas, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada yang lain-lain, dan saya menghindari itu. Jadi saya sudah pilih, saya akan jadi pemain di sini. Islam ya sikap, identitas itu tadi, dan banyak identitas dalam Islam seperti buih yang banyak yang mudah diambil-ambilkan oleh ombak. Saya sudah memilih sikap sini. Dengan usia saya sudah 62, saya tidak akan lagi belajar agama dalam tanda kutip, tapi saya mau mengamalkan agama. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak banyak cakap. Yang saya ingin terima kasih kepada Bapak PBB dan semuanya yang telah memberikan masukan. Mungkin itu sangat baik untuk saya. Saya sekali lagi berterima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa merubah dan bisa meningkatkan apa yang kita pelajari berikutnya. Tapi harapan saya juga satu untuk semua audiens. Mungkin di mana titik kesalahan atau kelemahan dari si materi itu perlu juga sedikit kayaknya dijelaskan itu. Jadi kita tahu ke depannya apa, misalkan membaca ayat mungkin sedikit yang harus dipanjang atau dipendekin atau terbalik. Nah, mungkin di mana titik salahnya itu perlu sedikit didalami agar kita lebih memahami untuk yang akan. Tapi kalau kita hanya nggak tahu itu, nggak dibilang itu, jadi kita akan terbiasa seperti apa kalau kita lakukan juga. Mungkin demikian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para pemateri. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.